Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai Electrical Impedance Tomography atau EIT. Kelompok A1 sendiri beranggotakan ada saya sendiri, Adinda Yumukti Maulidia dengan NIM akhir 003, ada PB Benedikta dengan NIM akhir 004, dan ada Ari Maulana Al-Hakim dengan NIM akhir 005. Untuk tujuan dari praktikum ini sendiri, yaitu untuk memahami cara kerja dan bagaimana rekonstruksi citra dengan EIT. Untuk studi pustakanya yang pertama, Electrical Impedance Tomography atau EIT adalah teknik pencitraan yang memanfaatkan data konduktivitas objek untuk membuat citra internal dari objek tersebut. Citra ini biasanya didapatkan dari pengukuran beberapa elektroda eksternal dan proses rekonstruksi berbasis algoritma komputer. Dalam dunia medis sendiri, EIT sering digunakan untuk memonitor fungsi organ seperti paru-paru, jantung, serta deteksi kanker dan tumor. Sementara itu, dalam industri, EIT digunakan untuk memonitor distribusi minyak atau air pada pipa dan proses pencampuran. Yang kedua ada analog discovery, adalah alat pengukuran elektronik multifungsi yang dapat berfungsi sebagai osiloskop, generator sinyal, menganalisis logika digital, serta alat pengukur spektrum. Alat ini dioperasikan menggunakan software waveforms yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menyimpan data pengukuran, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi baik di laboratorium maupun pembelajaran. Kemudian ada ADORS, yang merupakan toolbox dari MATLAB yang dikhususkan untuk rekonstruksi citra berbasis impedansi listrik. ADORS menawarkan dua metode rekonstruksi utama. Yang pertama ada GN atau Gauss-Newton dan GRADE. Metode Gauss-Newton digunakan untuk rekonstruksi citra, namun terkadang memerlukan modifikasi untuk meningkatkan akurasi. Sedangkan GRADE dikembangkan untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dan akurat, terutama dalam pemantauan fungsi paru-paru secara real-time atau langsung. Yang di samping merupakan diagram blok alur ADORS. Yang pertama ada memuat data impedansi. Pada langkah ini, data impedansi akan diambil dan dimuat untuk digunakan dalam proses rekonstruksi. Data impedansi ini biasanya dapat didapatkan dari pengukuran listrik pada objek dan area yang ingin divisualisasikan. Yang kedua ada pemilihan mesh dua dimensi. Pada langkah ini, mesh dua dimensi dipilih untuk membagi area yang ingin direkonstruksi menjadi elemen-elemen yang kecil. Mesh berfungsi sebagai pembagian ruang yang akan membantu dalam proses perhitungan distribusi impedansi. Yang ketiga, pemilihan parameter rekonstruksi. Setelah mesh dipilih, parameter untuk proses rekonstruksi dipilih. Nah, parameter ini dapat meliputi regulasi atau kecepatan konvergensi atau metode yang akan digunakan dalam proses rekonstruksi citra sendiri. Yang keempat ada pemilihan jenis rekonstruksi. Langkah ini bakalan milih metode rekonstruksi yang akan digunakan, yaitu apakah rekonstruksi statis, yaitu dapat menghilangkan citra berdasarkan satu set data sehingga cocok untuk kondisi statis. Yang kedua ada diferensial, yaitu menggunakan perubahan data dari waktu ke waktu sehingga cocok untuk memantau perubahan. Yang kelima ada solusi inverse problem. Di tahap ini digunakan untuk menentukan distribusi impedansi dari data pengukuran. Sering kali inverse problem ini tuh kompleks dan memerlukan metode numerik khusus. Yang terakhir yaitu menampilkan citra dua dimensi. Setelah inverse problem diselesaikan, hasilnya akan ditampilkan sebagai bentuk citra dua dimensi. Citra ini menunjukkan distribusi impedansi pada area yang diukur, memberikan visualisasi untuk analisis yang lebih lanjut. Next.
Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, untuk alatnya digunakan modul EIT, analog discovery, wadah elektroda, PC atau laptop, dan software waveforms, eDORS, dan MATLAB. Sedangkan untuk bahannya ada air, pantom, konduktor yang berupa silinder logam, dan isolator yang berupa silinder polimer. Oke, selanjutnya itu untuk prosedurnya. Yang pertama itu ada pengambilan datanya. Yang pertama itu mempersiapkan perangkatnya. Pada tahap ini itu perangkat analog discovery, modul EIT, dan wadah elektroda disambungkan satu sama lain. Dan setelah itu seluruh perangkat terhubung, jika seluruh perangkat terhubung dengan baik, lalu kemudian dihubungkan ke komputer yang mana komputer ini berfungsi sebagai pusat kendali dan pengolahan data selama pengetahuan data berlangsung. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu penempatan objek. Pada tahap ini, objek yang akan diuji ditempatkan di dalam wadah IT sebagai bagian dari prosedur pengambilan data. Data kemudian diambil dalam dua kondisi berbeda. Yang pertama itu tanpa adanya objek di dalam wadah sebagai data dasar atau kondisi homogen. Dan kedua, dengan menempatkan objek berupa tabung plastik dan tabung logam kuningan di dalam wadah. Penggunaan tabung plastik dan logam ini bertujuan untuk mendeteksi dan membandingkan perbedaan konduktivitas pada masing-masing material. Selanjutnya itu pengaturan aplikasi waveform. Pada tahap ini, aplikasi waveform dibuka dan program 2 diakses untuk memulai proses pengambilan data. Dalam program ini, amplitudo dan frekuensi sinyal diatur sesuai kebutuhan pengukuran yang diinginkan. Setelah pengaturan awal, skop 1 diklik untuk memeriksa kualitas sinyal yang dihasilkan dan memastikan bahwa sinyal dalam kondisi baik dan tidak terpotong. Jika sinyal yang muncul belum optimal, penyesuaian dilakukan dan dengan mengatur gain pada modul ET atau mengubah amplitudo sinyal agar hasil pengukuran lebih akurat. Lalu yang terakhir ini untuk pengambilan datanya. Setelah ini setelah program 2 dibuka, untuk melakukan pengaturan ulang pada parameter amplitudo dan frekuensi agar sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Pada tahap ini, pet penyimpanan file data ditentukan dengan nama yang disesuaikan, yaitu data homogen untuk kondisi tanpa objek sebagai data referensi dan data VRMS untuk kondisi dengan objek atau anomali yang menunjukkan adanya benda asing di dalam wadah. Selanjutnya program dijalankan untuk memulai proses pengambilan data. Lalu setelah program selesai, hasil pengukuran yang berupa plot ditampilkan sementara data secara otomatis tersimpan dalam format CSV. Untuk pengambilan data ini dilakukan pada 4 frekuensi berbeda, yaitu 10 kHz, 50 kHz, 50, 80 kHz, dan 120 kHz. Untuk kedua jenis data, baik data homogen maupun data VRMS. Next. Selanjutnya untuk rekonstruksi citra. Untuk yang pertama itu persiapan rekonstruksi. Pada tahap ini, file rekonstruksi yang berisi data waveform dalam format CSV diakses terlebih dahulu untuk digunakan dalam proses rekonstruksi citra. Setelah file tersebut dia jalur file headers dan data rekonstruksi kemudian diatur di dalam MATLAB sesuai dengan lokasi penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengaturan jalur file ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam rekonstruksi dapat ditemukan dengan benar oleh program MATLAB dan proses rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu untuk proses rekonstruksinya. Pada tahap ini, program MATLAB dijalankan untuk memulai proses rekonstruksi citra berdasarkan data yang telah diambil sebelumnya. Program ini akan menampilkan hasil rekonstruksi citra yang menggambarkan distribusi konduktivitas dalam objek yang diuji. Jika hasil rekonstruksi yang ditampilkan tidak optimal atau belum sesuai dengan harapan, nilai hyperparameter dapat disesuaikan, misalnya dengan mengubahnya menjadi 0,01, 0,05, atau 0,1. Pesan nilai H parameter ini untuk memperbaiki nilai rekonstruksi agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang terakhir itu untuk evaluasi hasil rekonstruksi. Hasil rekonstruksi citra diperoleh dalam dua model yang berbeda, yaitu GN dan grade. Pada hasil rekonstruksi, warna merah digunakan untuk menunjukkan area dengan konduktivitas listrik tinggi, sementara warna biru menggambarkan area dengan konduktivitas listrik rendah. Evaluasi hasil rekonstruksi ini memungkinkan pengamatan visual terhadap distribusi konduktivitas dalam objek yang diuji, serta membantu dalam mengidentifikasi area dengan konduktivitas yang berbeda-beda, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah berdasarkan perbedaan warna pada citra yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ini untuk
hasilnya. Untuk yang gambar kanan ini untuk hasil sinyalnya dan gambar kiri ini untuk grafiknya. Ini untuk data hasil yang anomali, ini untuk ini sinyalnya yang kanan, yang kiri grafiknya. Oke, dari kedua hasil tersebut, dari hasil sinyal yang warna biru tadi, yang dihasilkan dapat diketahui untuk sinyal dari kondisi normal sejajar dengan sinyal yang berwarna kuning. Sedangkan untuk sinyal dari kondisi terdapat anomali, sinyalnya mengalami pergeseran fasa dan untuk bagian lembahnya terdapat perbedaan kecil dibanding dengan lembah pada sinyal kondisi normal. Untuk perbandingan grafik yang dihasilkan perbedaannya tidak terlalu terlihat, kecuali untuk bagian lembahnya hanya sedikit perubahan. Selanjutnya terdapat hasil rekonstruksi citra. Yang pertama ada pada frekuensi 10.000 Hz yang terdapat dua metode yaitu GN atau Gauss-Newton sama grade. Yang kedua ada frekuensi dari 50.000 Hz. Yang pertama ada metode dari GN, yang kedua ada metode dari grade juga. Selanjutnya terdapat frekuensi 80.000 Hz dengan dua metode juga. Dan terakhir terdapat frekuensi 120.000 Hz dengan dua metode juga. Untuk pembahasannya, pada tahap rekonstruksi citra, data dari percobaan EIT diolah menggunakan MATLAB. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada data homogen, yaitu data yang diambil tanpa objek tambahan dalam wadah. Yang kedua ada data anomali, yaitu data yang diperoleh dengan memasukkan objek logam dan plastik ke dalam wadah. Proses rekonstruksi ini bertujuan untuk menunjukkan distribusi konduktivitas di dalam wadah elektroda sehingga perbedaan material dapat terdeteksi pada citra yang dihasilkan. Kemudian, pada model GN, H parameter digunakan sebagai pengatur sensitivitas dengan nilai yang bervariasi seperti 0,01, 0,05, dan 0,1. Dari hasil percobaan, H parameter 0,05 menghasilkan citra yang paling baik karena mampu menunjukkan posisi logam dan plastik secara jelas pada setiap frekuensi yang diuji dari keempat frekuensi. Frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 120.000 Hz, memberikan citra yang lebih tajam karena sinyal mampu menangkap perbedaan konduktivitas dengan lebih baik. Di sini penggunaan H parameter untuk mengatur seberapa sensitif rekonstruksi terhadap perbedaan konduktivitas dalam data. Untuk nilai yang kecil dapat menambah noise, sementara nilai yang terlalu besar bisa mengurangi detail. Dari hasil percobaan, parameternya akan 0,05. Jadi dia itu berhasil menjaga keseimbangan antara sensitivitas dan kejelasan. Selain itu, semakin tinggi frekuensinya, maka semakin jelas hasil citra yang dihasilkan, karena sinyal frekuensi yang tinggi itu lebih pendek dan efektif dalam membedakan konduktivitas. Pada rekonstruksi GN, objek logam dengan konduktivitas tinggi terlihat sebagai warna perpaduan dari merah, orange, dan kuning. Sedangkan plastik dengan konduktivitas lebih rendah muncul dalam warna biru dan sian. Frekuensi yang lebih tinggi, kayak 120.000 Hz, akan menghasilkan citra yang lebih jelas dan akurat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sinyal frekuensi tinggi dalam menangkap perbedaan konduktivitas yang lebih rinci, sehingga posisi dan bentuk objek dapat terlihat lebih jelas. Selain GN, terdapat juga model grade dalam proses rekonstruksi citra yang digunakan untuk hasil rekonstruksi yang cepat dan stabil, tapi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan konduktivitas kecil. Metode grade ini efektif untuk aplikasi yang memerlukan hasil yang instan. Dibandingkan dengan Gauss-Newton, hasil citra grade cenderung kurang detail tapi lebih stabil karena tidak terlalu sensitif terhadap noise atau gangguan pada data. Next. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari praktikum ini adalah dapat memahami cara kerja dan proses rekonstruksi menggunakan electrical impedance
tomografi atau EIT melalui 2 tahapan, yaitu proses pengambilan data dan proses rekonstruksi citra. Pada tahap pengambilan data, analog discovery digunakan untuk mengukur distribusi arus dalam wadah elektroda, baik tanpa objek yang merupakan data homogen maupun dengan objek tambahan yang merupakan data anomali pada beberapa frekuensi. Pada tahap rekonstruksi citra, MATLAB digunakan dengan model GN dan GRIT untuk menampilkan posisi objek berdasarkan perbedaan konduktivitasnya. Model GN dengan H parameter 0,05 memberikan hasil yang paling akurat, terutama pada frekuensi tinggi, sehingga posisi dan bentuk objek terlihat lebih jelas. Berikut referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.